Pemirsa, sadarkah Anda bahwa kebiasaan hidup kita sehari-hari amat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh dan kesehatan kita? Ketika daya tahan tubuh kita mulai menurun, maka berbagai penyakit pun dengan mudah menghigapi tubuh kita. Salah satunya adalah paru-paru basah. Saya saat ini sedang berada di sebuah ruang rawat inap paru di sebuah rumah sakit umum daerah Jakarta Selatan. Saya akan berbincang mengenai penyakit paru-paru basah yang diderita oleh seorang ibu. Pemirsa, ini adalah Ibu Masna, pasien penderita paru-paru basah, dan ini adalah Ibu Rina, anak dari Ibu Masna yang akan kita ajak berbincang nih ya. Ibu Rina, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Baik ya Bu ya. iya. Kalau Ibu Masna sendiri gimana kondisinya sekarang Bu? Baik, Sus. Baik Udah, ya. baik. Bu, mungkin bisa dijelasin sama Bu Rina, ketika masuk ke rumah sakit apa aja gejala yang pertamanya di awal penyakitnya Ibu Masna ini yang dirasakan apa? Kalau masih ke sini dibawanya waktu itu sesak napas, Mm-mm. terus batuk, Mm-mm. karena udah 3 hari batuk ya. Mm-mm. Terus udah gitu emang dia juga punya riwayat gula sama Mm-mm. darah tinggi. Berarti sudah ada riwayat penyakit sebelumnya, yaitu Udah gula dan juga darah darah tinggi. tinggi, iya. Oke, yang dirasakan ketika itu batuk, sesak nafas, mungkin ada demam juga, Bu Masna? Ada Ada demam, yang ada demam, iya. demam juga Ada ya. panas, iya. Oke, waktu itu sampai berapa suhunya, Sakit Bu? kepala. Waktu itu cuma 39 apa 38 ya dok ya, 38, kalau 39 demamnya ya. mah. Mm-mm. Berarti gejala awalnya itu lebih kayak penyakit biasa ya Bu ya. Mungkin Iya, orang juga nggak sadar kalau itu enggak ternyata paru-paru basah. Ibu sendiri juga mungkin nggak nggak tahu. nggak tahu ya. Iya, Kalau Bu Masna sendiri sebelum ini sudah punya riwayat penyakit pernafasan, saluran pernafasan? belum, Belum nggak ada. pernah ada, Oh, nggak berarti pernah. ini baru Baru, masuk rumah sakit ketika baru, divonis iya, paru-paru baru, basah. baru Oke, ini. Bu, ada nggak kebiasaan dari Bu Masna mungkin ya sehari-hari yang kira-kira, oh ternyata itu pencetusnya paru-paru basah? Iya, mungkin aja bisa sih karena Mm-mm. dia suka pakai baju basah. Terus Mm-mm. kemana-mana tuh kalau habis cuci kan nenek-nenek nggak mau nyuci pakai mesin tuh ya. Mm-mm. Jadi dia nyuci terus pakai baju basah. Sekarang suka ke warung, suka ke tukang sayur, Mm-mm. jemurin cucian. Oke. Iya, Jadi baju basah lama-lama tapi nggak diganti, nggak gitu. diganti. Oh, oke. Dari situ kali barunya juga saya juga Oh, kurang paham itu ya kalau anggapan gitu. Ibu seperti itu Heeh, gitu ya. Oke. heeh. Berapa lama Ibu Masna di sini, Bu? Sudah seminggu. Sudah seminggu ya. Iya, Selama seminggu pengobatan apa aja yang udah dijalanin Ibu? pengobatannya sih banyak dia. Ada diabetes, obat udah, terus Mm-mm. ada flek parunya, Mm-mm. ada obat jantungnya. Ah, iya. Sakit kepala juga ada sih paracetamol dikasih sama Semuanya obat minum antibiotik. ya, Bu Iya, ya? ada obat Minum. suntik juga, Ada obat suntik, antibiotik. obat Iya, minum dan suntik. Ada terapi khusus nggak yang dijalani sini? belum sih, Belum ya. belum. Jadi semua obat lewat Lewat suntikan dan suntikan, juga lewat diminum. diminum. Oke, Iya. Bu, kalau Ibu sendiri nih ya, pastikan bukan hal yang ringan ya namanya ngerawat orang tua, apalagi dalam kondisi yang sedang tidak sehat. Iya. Gimana Bu? Apa yang dirasakan selama seminggu ini setidaknya merawat seorang penderita paru-paru basah? Iya, itu biasa aja sih. Karena kan emak juga baru ya. Jadi kita nikmatin aja ngerawatnya, sabar. Ada Perlu kendala apa? kesabaran. Ada kendalanya nggak kalau merawat Ibu Masna ini? Enggak sih. Nggak ada. Iya, enggak Kalau ada. ketika sesaknya datang, kambuh kayak gitu gimana? Karena kemarin itu baru kali itu aja. Oh. Jadi saya juga nggak paham banget yang kemarin. Nggak tahu dia paru gitu, flek paru nggak tahu. Tapi selama seminggu di sini pernah kambuh lagi sesak nafas? Enggak, Batuknya? enggak. Enggak juga. Udah ya? enggak. Oke. Bu, kalau Iya, paru-paru basah ya. Jadi ini penyakit Iya. infeksi yang bisa menyerang siapa saja. Dan tadi kita lihat Bu Masna ya, semoga lekas sembuh Bu. Jadi memang ini tadi kata cerita dari Rina, anaknya, bahwa Ibu Masna ini suka basah pakaiannya. Iya. Nah ini Dita kalau olahraga suka basah nih Nah itu pakaiannya. dia nih. itu sebenarnya bikin penasaran sih dok. Sebenarnya kan kayak misalnya kita nih saya juga olahraga tuh bener-bener kalau misalnya keringetan tuh sampai baju itu basah. Terus kebiasaan saya adalah tetap pakai baju basah itu, terus kena AC, terus sampai baju basahnya kering lagi dok. Itu seperti apa nih dok? Itu bener-bener bisa memang bener bisa bikin paru-paru basah atau
Tidak. Oh, Tidak. Tidak. Ya. Oh, Jadi sebenarnya disebabkan oleh apa nih dok paru-paru basah ini? Mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut dok. Iya. Jadi paru-paru basah itu sebenarnya kenapa dikatakan basah? Karena yang tadinya harusnya kering jadi basah gitu, makanya dikatakan paru-paru basah ya. Jadi paru-paru harusnya isinya udara, kantong udaranya isinya udara, sekarang terisi cairan. Tapi cairan ini terbentuk dari mana? Paru-paru basah, kedokterannya bilangnya pneumonia. Pneumonia. Ya, betul. Jadi pneumonia itu adalah infeksi paru. Infeksi paru yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur. Nah, jadi bentuk infeksi ini kemudian mikroorganisme ini masuk ke dalam tubuh, kemudian masuk ke dalam terinhalasi ya lewat nafas, kemudian masuk ke paru, kemudian dia berkembang biak, kemudian dia merangsang terjadinya inflamasi paru. Kemudian terbentuklah cairan-cairan ini. Dok, ini masyarakat perlu tahu dok ya, sebetulnya yang bisa terkena pneumonia atau paru-paru basah ini, tadi kan kita lihat Bu Masnah sudah berusia lanjut. Apakah juga bisa menyerang yang lainnya, anak-anak, kemudian anak yang di muda? usia muda. Betul, ya, ya betul sekali. Jadi paru-paru basah atau pneumonia ini mudah terserang pada terutama anak-anak balita, terutama lagi di bawah 2 tahun. Nah, kemudian justru lansia, seperti Bu Masnah tadi ya, usia yang di atas 65 atau lansia itu lebih mudah karena daya tahan tubuhnya masih belum, kalau anak-anak masih belum baik, sedangkan kalau pada Bu Masnah ini sudah mulai turun. Kemudian pada orang-orang yang mungkin minum obat-obatan yang menurunkan daya tahan tubuh, contohnya steroid atau obat-obat kemoterapi, ya. Kemudian ya memang daya tahan tubuh sendiri ya, contohnya HIV. Jadi semuanya berpotensi dok ya bisa Berpotensi, terkena oke. paru-paru basah. Dan kita memiliki fakta atau mitos nih dok ya, katanya ini tidur di lantai itu penyebab paru-paru basah karena mungkin lantai itu dingin kali ya dok. Itu fakta atau mitos tuh dok? Mitos. Mitos. Mitos karena di lantai ya tergantung. Kalau mungkin di lantai, kalau tidur di lantai jadi mungkin daya tahan tubuhnya jadi kurang baik Menurun gitu begitu ya? ya. Kalau Oke. daya tahan tubuhnya kurang baik, ada kuman dia di udara, kemudian terinhalasi jadi mudah terkena. Tapi bahwa tidur di lantai sendiri bukan, tidak menyebabkan pneumonia. Jadi mitos dok ya. Iya, betul. Sebenarnya tuh kalau misal tertular tuh bisa dari udara ya ternyata. Misal kita. Betul. Oke. Iya, karena paru-paru masuknya pasti inhalasi lewat oke. udara, jadi pasti Nah, kuman ada di udara. Dok, fakta mitos lagi nih dok ya, katanya penggunaan AC secara rutin kipas angin itu bisa dapat menyebabkan paru-paru basah dok. Mitos juga itu. Itu mitos. Oke. Jadi masih boleh Tapi- pakai AC. Tapi apa juga kan karena ada jenis AC yang memakai ini dok, kan ada juga jenis AC yang memakai tuh dia air yang akhirnya jadi dingin. Itu gimana tuh dok? Itu bisa juga nggak untuk menimbulkan paru-paru basah? Karena kan Tidak. anginnya tuh mengandung air uap gitu. Itu gimana dok? Tidak juga? Oh, Iya. oke. Jadi air yang ada di dalam kantung udara yang di paru itu bukan disebabkan karena air yang ada di udara. Jadi air itu dibentuk akibat proses inflamasi, akibat dari mikroorganisme. Infeksi Jadi, ya berarti betul, ya? iya. Oke, berarti bukan karena air di udara ya? Oke. Dok, ini masyarakat juga perlu tahu dok ya. Jadi tadi kan kalau kita dengar cerita Bu Masnah itu gejalanya sak nafas ya, kemudian ada demam juga. Nah sebetulnya apa saja nih dok gejala-gejala yang memang menunjukkan bahwa ini suatu penyakit paru-paru basah? Iya. Gejala-gejalanya nomor 1 yang paling sering adalah batuk. Batuknya berdahak, kering. Kering? Bisa berdahak, bisa kering, kebanyakan berdahak. Ya. Oh, kebanyakan Ya, berdahak. betul. Kemudian biasanya karena infeksi ada demam. Demamnya tinggi atau Demam bisa tinggi, bisa kebanyakan tinggi kalau penyebabnya bakteri. Ya. Kemudian batuk, demam, Sesak kemudian nafas? sesak nafas. Karena tadi kantung udara yang harusnya berisi udara, Ya. terisi cairan, jadi udara yang harusnya bisa masuk jadi nggak masuk, jadi sesak nafasnya. dan mungkin Ya, kadang kapasitas juga jadi kurang. Sesaknya itu seperti apa dok? Itu kayak rasanya tuh kayak sesak nafas kayak orang habis olahraga atau rasa sesak nafas kayak orang asma yang nggak bisa menghirup atau sesak nafas yang kayak sampai sakit banget? Itu kayak apa dok Iya. rasanya? Sesak nafasnya cepat, nafasnya Cepat. lebih cepat, ya. Tapi kalau nyeri bisa nyeri bisa tidak, ya. Sedangkan kalau
kalau pada asma tadi ya, kalau pada asma ada bunyi mengi, ada ngik-ngik oh, ya. Kalau iya. pada pneumonia atau pada paru-paru Nggak basa ada. tidak. Iya. Oh. Dia sesaknya nafasnya cepat aja. Jadi nafasnya cepat dok ya seperti gitu dok. Betul. Oke deh. Iya. Itu kayak orang nangis ya dok ya. Oke dok, katanya ini ada fakta mitos lagi nih dok ya. Katanya kalau kita sering mandi malam ini dok, kata itu bisa menyebabkan paru-paru basah dok. Itu tuh fakta atau mitos dok? Mitos. Saya juga kebetulan sering mandi jam 1 malam. Mandi atau di kembang nih? Enggak, saya baru pulang kerja ya kan, kalau live tengah malam. Itu fakta atau mitos tuh dok? Mitos. Jadi tenang aja. Aduh tenang ya. Mitos tidak. Jadi yang penting dijaga adalah daya tahan tubuhnya. Oh sebenarnya daya tahan Betul. tubuhnya ya. Ya, kalau misalnya sering mandi malamnya memang karena begadang ya sehingga menyebabkan daya tahan tubuh turun ya. Jadi Oh bisa juga. bisa juga, tapi bukan karena mandi malamnya gitu. Ya. Nah dok katanya nih ya dok ya, katanya kan banyak banget ya yang beredar di masyarakat Indonesia karena tangannya kalau berkeringat itu kalau nggak paru-paru basah ya jantung dok. Itu fakta atau mitos tuh dok? Apa nih ya? Kalau tangannya Mitos ya. basah, keringetan. Mitos itu, ya. Mitos karena enggak. Tadi seperti saya gejala paru-paru basah tidak termasuk tangan yang basah berkeringat, Basah. betul. Oke. Biasanya tangan yang berkeringat penyebabnya yang lain. Oke, nah dok, nih dok, karena kan mungkin saya juga mau tanya nih, karena kan kebetulan pengendara motor di Indonesia tuh mungkin banyak sekali nih dok, apalagi di Jakarta populasi itu juga sangat tinggi, dan kalau misalnya untuk pengendara motor sendiri nih dok, karena mungkin mereka sering menghirup polusi dan akhirnya dia menghirup karbon dioksida, itu tuh gimana dok? Itu bisa menyebabkan paru-paru basah atau tidak? Itu fakta atau mitos? Nah, tapi sebelum itu jangan dijawab dulu dokter. Akhirnya kita akan kembali sesaat lagi. Dokter tadi kan udah bahas tuh ya tadi paru-paru basah dan ini tadi kanker paru-paru. Nah itu sebenarnya kalau paru-paru basah dengan kanker paru-paru itu mereka tuh saling berhubungan nggak sih dok? Penyebabnya tidak. Tidak. Tapi bisa jadi paru-paru basah bisa menyebabkan menjadi kanker paru-paru? Tidak. Tidak. Oh tidak. Tidak. Tapi kalau seorang yang menderita kanker paru kemudian terkena paru-paru basah atau pneumonia bisa. Tapi kalau pneumonia menyebabkan terjadinya kanker tidak. Oh tidak ya, oke. Nah dok tadi ke pertanyaan tadi nih ya dok ya untuk pemirsa-pemirsa Ayo Hidup Sehat itu kan juga di Indonesia apalagi ini pengendara motor banyak apalagi di kota-kota besar itu kan kayak kerjanya sampai tengah malam, terus naik motor, terus kena angin malam. Nah katanya nih dok ya kalau kena angin malam ini itu kan langsung nih ya kena angin malamnya itu dapat menyebabkan paru-paru basah. Itu fakta atau mitos tuh dok? Mitos. Mitos. Iya. Jadi mungkin lebih kepada orang yang sering bekerja malam dan pulang malam, itu mungkin daya tahan tubuhnya mungkin yang sering kali turun ya tidak baik itu yang lebih memudahkan untuk terkena infeksi dari kuman atau mikroorganisme tadi. Jadi kembali ke sistem imunitas tubuhnya dok Imunitas ya. ya. Di saat turun maka bisa terkena paru-paru basah. Oke, jadi aman ya ini untuk pemirsa-pemirsa di rumah nih yang mengendarai motor nih ya sering tengah malam. Asal bisa menjaga daya tahan tubuhnya. Oh, asal daya tahan tubuhnya juga harus bagus ya. Oke. Kalau begitu dok, bagaimana dok tips kepada masyarakat supaya kita nih nggak kena paru-paru basah? Oke. Ya, seperti tadi penyebabnya adalah daya tahan tubuh yang turun dan kemudian masuknya ke mikroorganisme. Berarti pencegahannya adalah satu kita menjaga daya tahan tubuh, tentu saja dari makanan misalnya ya, makan makanan yang sehat, kemudian pola hidup sehat, olahraga, pilih menu makan yang baik, kemudian Tidak merokok ya? Ya betul, tidak merokok, istirahat cukup. Iya. Gitu. Oke. Jadi intinya pemirsa adalah selalu tingkatkan imunitas tubuh Anda supaya terhindar dari penyakit termasuk paru-paru basah atau pneumonia. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Iya. Terima kasih dokter. Kita akan Kembali lagi besok Betul. ya dokter dengan tema yang berbeda tentunya. Pastinya lebih menarik ya. Iya. Dan Anda bisa baca resumenya di viva.co.id dan saatnya kami pamit. Saya Dr. Haikal. Saya Dita Fahrana. Indonesia, Ayo ayo hidup hidup sehat. sehat.